asked, how do you live without quite so many reasons for the bad things that happen? I asked, would it be better to live without outrageous formulas for why people deserve what they get? And what was so funny and so terrible was, of course, I thought I asked people to simmer down on needing an explanation for the bad things that happened. So what did thousands of readers do? Yeah, they wrote to defend the idea that there had to be a reason for what happened to me. And they really want me to understand the reason. People want me to reassure them that my cancer is all part of a plan. A few letters even suggest that it was God's plan that I get cancer so I could help people by writing about it. People are certain it is a test of my character or proof of something terrible I've done. They want me to know, without a doubt, that there is a hidden logic to this seeming chaos. They tell my husband, while I'm still in the hospital, that everything happens for a reason, and then stammer awkwardly when he says, I'd love to hear it. I'd love to hear the reason my wife is dying. Bagi seseorang yang mencari, yang mendapatkan alasan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh budaya, agama, atau orang tua, sangat kecil kemungkinan untuk mengalami apa yang dialami Kate Bowler. Itu bukan berarti bahwa itu bisa bekerja terus-menerus. Ketika seseorang masih tidak puas dengan alasan yang didapat, seseorang yang mencari bisa mengubah sikap dan memilih menjadi seseorang yang menemukan, yang tidak terikat oleh apa yang sudah diajarkan. Mereka berpikir bahwa ini saatnya melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dengan pertanyaan yang berbeda, meskipun proses mendapatkan alasan menjadi tugas yang tidak mudah. Demi pemahaman yang lebih baik, mereka tidak hanya melihat satu peristiwa saja, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana peristiwa itu berhubungan dengan peristiwa sebelumnya dan bagaimana itu mempengaruhi cerita berikutnya. Setiap pertanyaan yang diajukan akan memunculkan pertanyaan lain, yang artinya semakin banyak pilihan jawaban, semakin sulit bagi mereka untuk memutuskan. Di satu titik, mereka mungkin setuju dengan Kurt Vonnegut. Tentu saja ini melelahkan untuk harus terus-menerus beralasan di alam semesta yang tidak dimaksudkan untuk masuk akal. Dan ketika mereka masih tidak bisa menemukan hubungan logis antara penderitaan mereka dengan alasan yang didapatkan, mereka membutuhkan cara alternatif yang digambarkan apik oleh Alan Watts. Satu-satunya cara untuk memahami perubahan adalah dengan terjun ke dalamnya, bergerak bersamanya, dan ikut menari. Bisnis yang gagal, penyakit yang parah, perceraian, kematian orang yang dicintai, impian yang pupus, bencana alam, semuanya menyiksa dengan cara yang unik. Daripada menolak atau mencoba menghindarinya, Watts mendorong kita untuk menyelami perubahan yang terjadi. Ini menekankan pentingnya kepekaan setiap momen, merangkul berbagai emosi, disertai usaha untuk tidak memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Dan untuk meredakan kekacauan perasaan yang terjadi, kita tidak berusaha mencari atau menemukan alasan. Kita tidak bertanya, kenapa ini terjadi kepadaku? Atau kenapa hidup ini tidak adil? Kita mengakui dan bertanya, inilah yang terjadi kepadaku dan inilah emosi yang aku rasakan. Apa yang aku bisa lakukan untuk membuat momen ini lebih baik? Dengan pendekatan kedua, perhatian kita dialihkan untuk hidup sepenuhnya di masa sekarang dan terlibat dengan hal-hal di sekitar kita, seperti memperbaiki kekurangan atau kesalahan kita, berbagi pengalaman dengan orang-orang yang peduli dengan kita, membuat karya dengan keresahan yang berbeda, atau melanjutkan pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Semua dilakukan tanpa mempertanyakan alasan, tanpa berusaha mengejar makna, tanpa menipu diri sendiri. Kita menerima apa yang terjadi dan berusaha melanjutkan hidup dengan menikmati apa yang bisa dinikmati. Itu sudah cukup.